Halo, jumpa lagi bersama Mr. Jazz. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai menggambar model pada pelajaran seni budaya kelas 8 semester ganjil pada kurikulum 2013. Langsung aja. Menggambar model ya, merupakan materi dari seni rupa. Adapun tujuan pembelajarannya yaitu menjelaskan unsur, prinsip, dan teknik dalam menggambar menggunakan model. Yang kedua, menentukan model dan bahan yang akan digunakan untuk berkarya. Yang ketiga, membuat karya seni rupa 2 dimensi menggunakan berbagai media dan teknik dengan melihat model. Nah, jadi nanti kalian akan membuat karya, ya, membuat gambar dengan cara melihat model. Nah, modelnya apa aja? Nanti kita bahas di poin berikutnya. Apa sih definisi menggambar model? Ya, menggambar model itu artinya kegiatan menggambar yang diawali dengan menentukan objek model yang akan digambar. Nah, misalnya kalian mau memilih menggambar buku-buku gitu ya, buku-buku kalian untuk PJJ. Nah, buku-bukunya itu taruh di atas meja, ada kotak pensilnya, mungkin ada handphone kalian juga, kemudian digambar gitu ya. Nah, itu yang dimaksud dengan menggambar model. Oke, nah ini contohnya, contoh yang umum banget. Ada gelas gitu ya, ada teko ya, ada piring dan segala. Ya, kalian bisa lihat sendiri di layar. Oke. Kemudian macam-macam menggambar model. Nah, ada model kubistis. Nah, itu gambarnya kubus, balok gitu ya. Seperti kayu, kotak ya. Seperti itu. Kemudian ada juga yang gambarnya modelnya silindris. Ya, seperti tempat air, tempayan, cangkir, vas bunga. Ya, nah itu yang contoh silindris. Ada juga yang modelnya bebas. Seperti ini, keranjang berisi buah. Buahnya ada beberapa macam. Atau juga yang tadi saya jelaskan, ya, ada buku, ada tempat alat-alat tulis kalian, mungkin ada juga kotak makanan yang disertai dengan minuman gitu ya. Seperti kalian kalau lagi PJJ. Oke. Nah, menggambar model itu ada prinsipnya. Prinsipnya ada 4, yaitu komposisi, proporsi, keseimbangan, dan kesatuan. Apa aja sih definisinya? Nah, kita lihat. Definisi dari komposisi yaitu cara menyusun dan mengatur objek yang digunakan sebagai model gambar. Nah, kalau proporsi itu artinya perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek model. Nah, kalau keseimbangan artinya keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Yang terakhir, kesatuan adalah keserasian dalam pengaturan objek gambar. Nah, menggambar model itu ada unsur-unsurnya, yaitu titik, ya, ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang, ya. Jadi ada titik, garis, bidang, bentuk, warna, tekstur, gelap terang. Nah, menggambar model itu ada teknik-tekniknya. Tekniknya apa saja? Yang pertama adalah teknik arsir. Nah, kalian bisa melihat ada gambar kucing ya. Nah, kucing ini dibuat dengan teknik arsiran. Teknik arsir itu adalah menorehkan pensil, spidol atau tinta atau alat lain berupa garis-garis berulang yang menimbulkan kesan gelap terang, gradasi, atau kesan dimensi. Oke, teknik berikutnya adalah teknik akuarel. Teknik akuarel yaitu teknik sapuan basah.
Teknik ini dapat menggunakan bahan dengan campuran air di atas kertas, kain, atau bidang lain. Jika menggunakan bidang gambar berupa kertas, maka dapat menggunakan cat air, cat poster, atau tinta bak. Ya, contohnya ada di sebelah kanannya gambar tumpukan sepatu, gitu ya. Terlihat hidup gambarnya. Yang berikutnya adalah teknik dazzle. Adalah teknik menggambar dengan cara menggosok sehingga menimbulkan kesan gelap terang atau tebal tipis. Alat yang bisa digunakan adalah pensil, krayon, dan konte. Konte itu artinya pensil arang, ya. Nah, ini yang udah familiar banget yaitu teknik siluet. Teknik siluet yaitu teknik menutup objek gambar dengan menggunakan satu warna sehingga menimbulkan kesan siluet atau blok gitu ya. Cenderungnya warnanya kalau nggak hitam putih gitu ya, dia black and white biasanya. Oke, kemudian ada teknik pointillist gitu ya. Point itu artinya titik. Jadi teknik pointillist itu artinya menggambar dengan menggunakan titik-titik hingga membentuk suatu objek. Nah, gitu, jadi titik-titik sampai banyak sampai membentuk sebuah gambar. Nah, itu namanya teknik pointillist. Nah, kemudian untuk membuat gambar model kita memerlukan alat-alat dan bahan-bahan. Tapi nggak semuanya dipakai ya, tergantung sama media yang dipakai. Nah, alat-alat dan bahannya adalah pensil, penghapus, kertas, pensil warna, krayon, spidol, drawing pen, cat air, cat poster, tinta bak, cat minyak, konte atau karkol, dan kanvas. Ya, karkol artinya sama dengan konte ya, pensil arang. Oke, nah ini adalah bagian terakhirnya, tahapan menggambar model. Nah, jadi langkah pertamanya kalian harus persiapkan objek gambar. Ya, objeknya bisa macam-macam. Bisa wajah kalian sendiri dengan cara bercermin, bisa wajah orang tua kalian yang ada di rumah, bisa kalian letakkan buah-buahan di atas meja, apapun yang ada di rumah kalian itu bisa dijadikan objek. Nah, setelah kalian udah punya objeknya, kalian lakukan pengamatan. Kalian lihat tuh bentuknya yang seperti apa silindris, apa kubistis, gitu ya. Nah, setelah kalian lakukan pengamatan, baru kalian membuat sketsa. Setelah membuat sketsa, kalian harus menentukan teknik. Tekniknya mau gunain yang mana? Ya, yang umumnya sih yang paling sederhana adalah teknik arsiran gitu ya. Tapi kalau di rumah mungkin alatnya lengkap, nah bolehlah dicoba teknik akuarel gitu ya. Setelah itu berikan kesan gelap terang, kemudian berikan detail pada setiap objek, kemudian perjelas setiap bagian objek dengan warna sesuai model. Nah, jadi kalau kalian misalnya mau coba gambar sepatu gitu ya, terus sepatunya warna hijau, ya kalian kasih warnanya hijau gitu ya, terus diperjelas talinya gitu ya, mereknya, dan yang lain-lainnya. Nah, yang terakhir adalah sentuhan akhir. Nah, biasanya kalau gambar kan kadang-kadang kotor gitu ya. Nah, jadi kalau kotor kalian bersihin tuh, dilap pakai tisu gitu ya, atau diperjelas garis-garisnya kalau yang kurang tebal gitu ya, atau samar, jadi bisa ditebelin pakai drawing pen ataupun spidol. Oke, demikian penjelasan mengenai menggambar model. Semoga penjelasan singkat ini dapat bermanfaat buat kalian semua, dan silakan mencoba menggambar model di rumah masing-masing. Terima kasih.